Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Karena hanya oleh karunia-Mu saja ya Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan agar kami selalu mengarahkan hati kami kepadamu dan juga selalu melakukan firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa, hanya oleh kasih Tuhan kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Dan kita akan mulai ibadah kita yang berjudul More Than Love, Sharing Jesus in a Scroll Culture. Lebih dari sekedar cinta, membagikan Yesus pada era scroll. Kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi Christ is Enough. Mari Bapak Ibu dan teman-teman kekasih, kita bangkit berdiri. Christ is my reward, all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home through every storm. Every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning
back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita diberikan waktu untuk mengingat kembali kira-kira apa yang kita lakukan dalam setiap hari dalam satu minggu ini. Sederhananya, apakah tindakan kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ajarkan? Atau justru tindakan kita mungkin bisa menyakiti orang lain, membuat orang lain kesal, dan bahkan orang-orang terkasih, orang-orang yang sangat dekat dan kita cintai dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu pun menjadi kekecewaan bagi Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita diberi waktu untuk mengaku dan merefleksikan. Kita diberi kesempatan untuk mengaku dan merefleksikan dosa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan teman-teman, berikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Karena hanya karya-Mu saja ya Tuhan kami boleh menjalani perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Dan kami pun ingin ya Tuhan berjalan bersama-Mu melalui segala momen kehidupan kami. Tetapi kami pun sadar ya Tuhan bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kami terkadang bertindak tidak sesuai dengan firman. Kami terkadang menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Dan itu pun menjadi kekecewaan bagi Engkau ya Tuhan. Maka dari Tuhan kami mengaku dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan ajarkan kami selalu untuk terus berpaut kepadamu, menjalani setiap momen dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, mari kita mengaku dan merefleksikan dosa kita dengan bernyanyi seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar khususnya mengenai bagaimana kita membagikan kasih Tuhan pada era scroll di saat ini. Tentu kita tahu bagaimana kehidupan kita di media sosial itu sangat cepat, dan hari ini kita mau belajar bagaimana ya kita menjadi murid Kristus yang baik, menjadi pembawa firman yang baik bahkan di dunia maya, sehingga nantinya kita pun menjadi pembawa firman-Nya di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kita berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan kembali, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sumber hidup kami. Engkau telah menjaga kami ketika kami bangun tidur sampai dengan saat ini di tempat ini. Di dalam setiap kasih setia dan pemeliharaanmu, kiranya menjadikan kami sebagai umat-Mu yang selalu bersyukur. Bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Bersyukur ketika kami mengingat bahwa kami tidak pernah jauh dalam persekutuan dengan nama-Mu ya Bapa. Terlebih pada saat ini nanti juga kami akan menerima roti dan anggur dan sekalian perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Tetapi juga sekaligus persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman. Sungguh kami tidak pernah sendirian. Oleh karena itu biarlah kami memaknai arti berjumpa, memaknai ketika kami bersama, bersekutu. Terlebih saat ini ketika kami beribadah, kiranya kami menjadi bagian satu dengan yang lain. Ya Bapak, biarlah setiap ungkapan hidup kami adalah puji-pujian. Biarlah persembahan untuk mengagungkan dan memuliakan Engkau. Saat ini kami ingin disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kami. Kami membuka hati kami dalam kerendahan hati kami menyambut dan siap dibentuk, siap ditegur, siap diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami. Supaya kebenaran firman Tuhan kami sambut dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan pakai, biarlah berkat Tuhan boleh terjadi di diri sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan membuka Kisah Para Rasul 17.
Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saya membacakannya buat kita semua. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Namun yang lain berkata, rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu. Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia, tanpa memandang lagi zaman kebodohan. Sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari ketika ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek, dan yang lain berkata, kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka. Namun beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai dengan sebuah pantun pendek. Makan roti bakar bersama seorang dara. Bapak 3 orang, yang lain kok nggak jawab. Makan roti bakar bersama seorang dara. Apa kabar saudara-saudara? Baik, puji Tuhan kalau baik ya, senang kalau semua sehat dan juga semangat dalam hidupnya. Saya Pendeta Gordon Huta Barat dari GKI Kota Wisata, izinkan menyampaikan salam dari jemaat kami.
More than love, sharing Jesus in scroll culture, ya. Lebih daripada cinta, ya. Membagikan Yesus dalam era kultur, ya. Pernah nonton berita ataupun juga membaca di internet sebuah gereja akhirnya terbakar habis, dimulai dengan penembakan umatnya. Beberapa waktu yang lalu ya, di Amerika. Kisah penembakan gereja Mormon. Kenapa? Seorang marinir, tega-teganya gitu. Padahal kan walaupun mungkin beda ajaran, ya sama-sama manusia. Ya. Pengajaran yang tidak disukai banyak orang termasuk saya, pengajaran gereja Mormon ini adalah tentang poligami. Mereka membolehkan poligami, wah ini senang para laki-laki. Lelaki hidung belang pasti suka kalau disuruh poligami gitu ya. Seperti pengusaha Wong Solo itu ya, dia kan pimpinan poligami Indonesia. Istrinya berapa ya? 5 kalau nggak salah ya. Mobilnya Hammer, wis gila gitu ya. Tapi istrinya banyak. Nah mungkin saya belum membaca lebih dalam lagi. Si oknum yang padanya ia terbunuh juga ya, yang menembak itu seorang marinir. Mungkin dia tidak terlalu suka dengan ajaran ini, apalagi mungkin yang menjadi korban adalah dirinya karena istrinya melakukan pengkhianatan dan dia berselingkuh menikah dengan lelaki yang lain. Mungkin saya bisa berandai aja. Tapi juga saudara, gereja ini memang seringkali didebat dan kadang-kala kita juga menyebutnya sebagai suatu bentuk aliran yang menyimpang lah ya, semacam bidah. Kenapa? Karena selain Alkitab mereka punya Alkitab yang lain ya, Kitab Mormon yang otoritasnya sejajar sama ya. Kalau dia tidak menemukan jawaban di Bible ya di Bible Mormon ya gitu, sejajar. Padahal kita selalu mengimani bahwa Alkitab itu otoritas di atas semuanya. Tata gereja sehebat apapun dia di bawah Bible gitu ya. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang tidak suka itu adalah peran daripada nabinya si Mormon ini. Walaupun saya salut sebenarnya dengan anak-anak muda Mormon itu ya. Orang yang cara menginjili, cara injili dalam tanda petik itu ya, cara membawa orang untuk masuk kepada kelompok mereka itu mereka total dengan memakai pakaian yang rapi, pakai jas seperti Bapak, pakai dasi nggak pakai jas ya jarang gitu ya. Naik sepeda dia kemana gitu ya, bertemu dengan orang untuk mengabarkan Injil gitu ya. Saya menemukan itu ketika di Sibu, Sarawak, di Kuala Lumpur ya, orang-orang Mormon kelihatan banget bedanya gitu ya. Mereka yang berani, mereka yang ya semangat anak mudanya tuh luar biasa. Kita kalah mungkin cara penginjilan atau membawa kabar baik atau membawa seseorang untuk bisa diselamatkan. Saya nggak tahu cara keselamatan di aliran ini gimana. Tapi kalau kita kan hanya di dalam Yesus Kristus, one way, jalan itu hanya satu, Yesus Kristus. Ya. Tapi yang pernah didebat itu bahwa pendirinya itu memang pernah mengalami penglihatan. Padahal banyak orang penafsir mengatakan penglihatan sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Padahal sebenarnya bisa saja memang Tuhan memperlihatkan diri pada kita. Kan Bapak Ibu pernah mendapatkan penglihatan yang Yesus menampakkan diri? Kalau pernah cerita dong ya ke saya atau ke teman-teman yang lain. Apakah Yesus memberi pesan tertentu? Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hadir di dalam sebuah ibadah yang berbeda, ketika kita berada di sebuah komunitas yang kepercayaan berbeda, dan yang ritualnya aneh-aneh, apakah serta-merta sesaudara menghakimi, lalu memusuhinya, membencinya, ngomongin lewat medsos. Padahal kita orang Kristen, mereka sama-sama Kristen, beda aliran. Ya. Tapi beda ritualnya, aneh-aneh loh ngomongin dan sebagainya. Apakah kita tergoda untuk menggerakkan tik-tuk jari kita, jempol kita itu ya. Ngomongin komunitas sesama Kristen yang beda aliran itu. Nah tentu kita harus hati-hati ya. Walaupun beda aliran janganlah kita menghakimi mereka. Saudara kekasih, Paulus sedang berjalan-jalan.
Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana, dia sedang menunggu temannya ya dalam kerangka misi dia tentunya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ya. Sedih di dalam pengertian apa ya? Kenapa Paulus harus sedih? Sebabnya adalah kok patung-patung disojak-sojak, disembah-sembah, kok patung-patung itu dianggap sebagai sesuatu yang punya kuasa, dipertuhankan, ya. Tetapi Bapak Ibu sesudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam penafsiran yang lain, Paulus sebenarnya mau menunjukkan belas kasih, bukan hanya sekedar sedih hatinya. Sedih hati karena ada banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan mereka menyembah kepada benda-benda mati, bukan kepada Allah yang hidup. Tetapi sedih di sini bukan berarti pada akhirnya Paulus menghina-hina mereka, memusuhi mereka. Penafsir yang lain mengatakan Paulus menunjukkan belas kasihnya. Ia tidak membenci, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, terdorong untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan tugas panggilan misinya. Bapak Ibu, saya di satu tempat-tempat tertentu, kalau saya baru di tempat itu, saya selalu melihat, mengamati, ya, memperhatikan ini tempatnya bagaimana, itu ya. Lalu selalu ada di hati kecil, baru di hati kecil, ya. Kapan-kapan kalau di sini ternyata, wah, nggak ada orang Kristen, gitu ya. Wah, kalau Tuhan pakai saya. Tuhan gerakkanlah saya, berikanlah kekuatan saya, berikanlah kemampuan saya hadir di tempat itu supaya Injil perdana nyampe kepada seseorang. Seseorang nanti itu bertobat, dia mengabarkan lagi, yang dikabarkan bertobat, ngabarkan lagi bertobat. Kan jadi banyak orang Kristennya di situ. Atau kita tidak pernah sama sekali mikir begitu. Kalau ada satu tempat yang baru ya biasa aja, gitu ya. Sebagaimana mungkin orang-orang pada zaman ketika Paulus hadir di sana, melihat patung-patung seperti itu ya biasa saja, tapi Paulus berbeda. Panggilan misinya tergerak untuk menyampaikan sesuatu. Dari sinilah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar. Bapak, saudara, terutama banyak pemuda ya, maka saya ngomong saudara aja, Bapak Ibunya sedikit. Teman-teman pemuda, dimanapun berada, ya. Adakah sesuatu yang menggelitik hati, kesempatan-kesempatan untuk memperkenalkan Yesus, untuk menyampaikan berita tentang kasih-Nya melalui media yang ada, medsos, internet, ya, IG dan sebagainya itu, ataupun juga aplikasi apapun. Mari kita belajar dari Paulus. Di dunia di mana ia berada, dia selalu pengen menjadi berkat. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, jikalau saudara beribadah di gereja itu ada patung, pasti macam-macam. Kalau saya biasa aja. Mau patungnya itu santo-santo, santa-santa, ya biasa aja. Hiasan, udah gitu aja. Ya, nggak perlu mikir-mikir yang lain, gitu ya. Ataupun juga pada akhirnya menghakimi, wah, umat di sini memuja-muja, menyembah patung ya. Jangan dulu berasumsi seperti itu. Jangan-jangan itu hanya sekedar simbol-simbol saja, sebagaimana gereja GKI juga selalu ada simbol-simbol ya. Tapi bukan berarti bahwa itu kita ilahkan ya. Ketika Paulus menunggu rekannya yang melihat kota itu penuh dengan patung, saat itulah ia ingin tahu. Ia ingin dihubungkan dengan setiap orang supaya di sana terjadi dialog, komunikasi, relasi. Disitulah kesempatan pertama bisa menyampaikan sesuatu yang berguna, kabar baik sampai kepada setiap orang. Nah, di dalam kondisi situasi tersebut menjadi kesempatan Paulus akhirnya bisa ketemu orang-orang Yahudi di sinagoge.
ya. Dia bisa bertemu orang-orang Yunani di pasar, ia bisa berbicara dengan para filsuf-filsuf di Stoa, di Epikuros tadi, tempat di mana ngumpul orang-orang pintar, pemikir-pemikir filsuf tadi, ya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa ketika di sana ada sesuatu yang kosong menurut pandangan Paulus, dia ingin memberikan sesuatu makna. Kemarin saya nonton Shopee gitu ya. Video iklan Shopee. Lalu di sana seorang dalam videonya tuh dia membandingkan sepatu merek sama mereknya. Bentuknya sama ya. Pokoknya tipenya sama semua gitu ya. Tapi dia mau mengatakan, yang ini tuh kopong. Coba di menyoy ya. Tipis banget. Ya. Nggak ada isinya, ini berat. Hampir sama semuanya, dilihat dari manapun juga. Tapi ini kosong, artinya nggak asli. Kalau nggak asli itu berarti nggak ada harga, hampa. Kelihatannya sama, ya. Jati dirinya, identitasnya, tapi yang ini tidak ada isinya. Ya. Beragama tapi nggak jelas mau kemana. Itu yang menjadi renungan kita, saudara, menjadi apa yang perlu kita pikirkan, ya. Kita pun juga kadangkala kekristenan kita kopong, ya. Ngaku beragama, kemana-mana dipandang sebagai umat beragama. Tapi yang disembahnya siapa? Allah yang tidak dikenal, Yesus yang tidak dikenal, ya. Dia hanya tempat sampah-sampah. Doa-doa kita, curhat-curhat kita, curhat-curhat kita, kalau diputus cinta baru bersedih-sedih, berdoa pada Tuhan. Ya. Kalau kita sedang gagal usaha, pekerjaan, baru kita datang. Tapi dalam keseharian, firman-Nya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mending ya, ada yang nempel dikit. Kalau masuk kanan, keluar lagi kanan, mental, nggak ada yang masuk. Kenapa? Karena pada saat khotbah disampaikan, asik dengan IG-nya. Asik dengan tweetnya, asik dengan, dan di sana dia melihat gambar-gambar yang seronok dalam gereja, astaga. Saya sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dunia sekarang ini, banyak orang memang merasa mengenal Tuhan dengan menyatakan dirinya, saya umat beragama. Tetapi dia percayanya bukan kepada Allah yang sejati. Saya ketika ke Brastagi sana, naik Gunung Sibayak, lalu ternyata orang Karo itu di sana mayoritas Protestan. Coba dari Medan sampai ke Kaban Jahe, gereja kiri kanan, gereja lagi, gereja lagi, gereja lagi, gereja lagi. Kayak kalau kita ke Manado ya, dari bandara mau ke kota Manado, gereja lagi, gereja lagi, gereja lagi. Berarti orang Kristennya banyak. Ya. Tapi ketika naik Gunung Sibayak, di tikungan, bukit-bukit gitu, di bawah pohon, di situ ada sesembahan. Ada sesaji-sesaji, ada rokok, ada kemenyan, ada kue-kue dan sebagainya. Ya. Kalau ada orang yang punya duit pengen merokok tinggal diambil aja kali ya. Nah teman-teman sesudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beragama sih, ya. Tetapi yang dipercaya itu bukanlah Allah yang sejati. Nah kalau kita berhadapan dengan teman-teman kita yang seperti itu, orang-orang yang menurut kita mereka itu beragama, tetapi hidup beragamanya enggak jelas, kopong, kosong, ya, tidak mendalami. Yang penting kulitnya tahu gitu aja, ya. Yang penting mulut ini berujar, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus setiap hari Minggu, ya. Atau teman-teman kita agama yang lain, yang penting kalau sudah ngomong bahasa surgawi, punya amal dan sebagainya. Kalau yang lain menunjukkan kesalehan-kesalehan, ya, tetapi perbuatan kebaikannya tidak terlihat, hanya bicara tentang yang rohani terus, tetapi tidak mendarat. Ya. Teman-teman kekasih, Paulus melihat situasi itu, dia tergerak hatinya.
Dia ingin memperkenalkan yang kedua, memperkenalkan Allah yang sejati. Ketika dia diundang, inilah kesempatan dia harus ngomong, ya. Tempat diskusi, Areopagus itu tempat ngumpul orang-orang pintar, diskusi yang bergengsi. Ya. Tapi di sana ia tidak ingin menghakimi, menuduh yang enggak benar bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak beragama. Enggak. Mereka melakukan kehidupan beragamanya menurut versi mereka. Oleh karena itu, ia memulai dari apa yang mereka pahami. Dengan ngomong, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di jalan di kotamu, aku melihat mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dengan ngomong itu harusnya mereka terpukul, ya. Kamu menyembah soja-soja, kasih sesaji-sesaji kepada Allah anonim. Paulus memang tidak menyerang tedeng aling-aling, tapi menggunakan sesuatu tentang kebenaran. Dan ia berkata bahwa Allah yang mereka sebut tidak dikenal itu sesungguhnya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau mereka mengimani ada Allah yang lebih berkuasa daripada apapun, maka sebagaimana pemahaman kita, itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah kami, Paulus mau mengatakan bahwa Allah yang kami sembah itu tidak perlu berada di dalam kuil-kuil, berada dalam batu-batu buatan manusia, ya. Tidak membutuhkan tempat apapun, sebab tempatnya adalah yang mulia. Ya. Ia tidak perlu disogok dengan sesaji-sesaji dan sebagainya, supaya dia bergerak, belas kasihnya bergerak, kuasanya dinyatakan. Enggak. Ya. Paulus menyatakan semuanya itu tentang siapa Tuhan yang sejati menurut pandangan dia. Dan ini dia ingin memperkenalkan kepada mereka dengan perlahan-lahan. Jadi dia pertama-tama menyebutkan siapa Tuhan. Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk kalian. Hei manusia-manusia orang-orang Athena, kurang lebih mau mengatakan demikian. Dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mencoba supaya orang tergerak. Sebab menurutnya apa yang dikatakan oleh Paulus selama ini ajaran-ajaran yang asing yang tidak menarik. Kalaupun ada yang baru, hal yang baru yang tidak menarik. Oleh karena itu banyak orang yang menyingkir. Ya. Nah teman-teman, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa Tuhan yang kita kenal? Di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang bengis, sebagaimana yang kita kenal dalam Perjanjian Lama yang selalu memberikan hukuman, melenyapkan nyawa, menghancurkan. Kadang-kala kita menangkap hanya bagiannya itu saja, lalu kita menyimpulkan Allah Perjanjian Lama bengis, kasar, keras. Padahal tidaklah demikian. Di sana tetap menunjukkan Allah yang lembut, Allah yang penuh kasih. Justru yang salah adalah umatnya, tapi mereka tidak mau mengkritik dirinya sendiri. Atau Allah yang selalu memberikan berkat, atau Allah yang tak mau mendengar keluhan kita. Orang Kristen bertahun-tahun tetapi tidak bisa ngomong, berdoa pada Tuhan. Aneh kan? Sudah sesepuh, orang menyebutnya dia sesepuh gereja. Sesepuh gereja berarti yang dihormati. Dia orang yang pernah menghibahkan tanahnya buat gereja sehingga di tanahnya itu berdirilah gereja. Tapi ketika disuruh berdoa nggak bisa. Yang selama ini dia kenal Tuhan itu siapa? Lalu bagaimana kekristenannya dia? Bagaimana hidup beragamanya dia? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya geleng-geleng kepala. Di jemaat saya pada waktu itu saya mengenal seseorang yang dulunya tidur di balai-balai dari bambu, berada di atas selokan. Jadi selokannya itu dia bangun jembatan dengan bambu-bambu menjadi lantainya. Di bawahnya air mengalir. Kan gak sehat sebenarnya bau selokan kan gitu ya. Lalu di atasnya bangunan. Dirilah tambal ban. Ya. Biasalah orang Batak, kalau Batak langsung itu pertama-tama Pulau Jawa pengusaha tambal ban dulu.
Gak apa-apa, itu asal halal kok ya, daripada jualan narkoba ya. Lalu yang saya kenal si bapak ini adalah dia saya sebut sebagai OKPK. Tahu OKPK? Orang Kristen Perjamuan Kudus. Berarti ke gerejanya berapa kali? 4 kali. Karena GKI biasanya umumnya rata-rata 4 kali. 3 bulan sekali ke gerejanya. Kenapa dia harus ke gereja? Kalau ke gereja dia jemaat biasa. Kalau ke gereja dia pakai jas, tapi nggak pakai dasi. Malumlah kalau orang Batak, karena orang-orang bule ya, kalau ke gereja pakai jas. Gitu ya. Nah, tapi hanya 4 kali setahun. Ketika ditanya, kenapa sih nggak perjamuan kudus saja kalau ke gereja? Sebab jangan dilewatkan, karena di perjamuan kudus ada berkat. Saya datang untuk mencari mendapatkan berkat itu. Tapi memang benar loh diberkati dalam tanda petik. Ya. Rumahnya 3 lantai. Dari tambal ban. Terus berapa unit angkot. Tapi bukan yang di Bogor ya. Di jauh di kota sana Kerawang ya. Beberapa unit bayangkan. Rumahnya beli lagi di sana. Jangan-jangan memang karena berkat perjamuan kudus ya. Dia selalu hadir, gak pernah absen ya. Tapi enggak. Bukan. Dia buka bank. Namanya Bank BNI 47. Tahu Bu BNI 47? Tahu Pak? Nggak tahu. Dulu ada BNI apa namanya? BNI 46 ya. Nah kalau dia BNI 47. Bukan saingan. Bukan bikin bank baru. Menjerat. Kasih pinjaman dengan bunga yang menyekek. Kalau dia nggak bayar, disita motornya. Kalau dia nggak balik bayar, sertifikat tanahnya diambil. Dan sebagainya. Cepat banget, kaya. Ya. Kristen, tapi ia tidak memahami. Siapa Tuhan baginya, ya. Bagaimana mendapatkan berkatnya, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu kekasih, di zaman modern banyak sekali sesuatu yang memang dilakukan oleh sebagaimana orang-orang di Athena. Mesbah-mesbah kepada Allah yang tidak dikenal. Dalam bentuk beriman tetapi ia tidak membangun relasi. Mengaku percaya tetapi seringkali meragukan. Apa artinya kalau percaya tapi ragu-ragu? Ya. Tanpa ada hubungan, berdoa nggak pernah, beribadah, apalagi baca firman. Ini bahaya kalau anak-anak muda datang ke gerejanya rutinitas saja, seminggu sekali, tetapi tidak memberikan makna ataupun juga sesuatu sentuhan-sentuhan yang lain yang bisa mengubah kita. Bukan sebagai sebuah kerinduan, bukan sebuah panggilan, bukan sebuah keinginan untuk diisi oleh kehadiran Tuhan supaya saya lebih berisi, supaya lebih kuat, supaya saya lebih mampu menghadapi hidup yang tidak baik-baik ini. Supaya saya tidak kopong. Spiritualitas tetapi tanpa Kristus katanya. Ya. Memang diberikan keberhasilan-keberhasilan. Banyak orang Athena keberhasilan. Tapi tanpa kebenaran. Anak-anak saya selalu saya ingatkan. Kak, Dek, jangan lupa ya. Jikalau kalian nanti diberikan keberhasilan dalam hidup, tetaplah hidup di jalan yang benar. Jikalau kalian berhasil dalam hidup menjadi orang kaya raya, tetaplah ingat bahwa itu adalah berasal dari Tuhan. Selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan apa yang kau terima diberikan oleh Tuhan dan harus dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara pakai untuk menjadi berkat. Buat mereka yang terpinggirkan, yang tersisih, yang lemah, yang tidak punya harapan, yang tak berdaya. Untuk biaya hidup, biaya sekolah, dan sebagainya. Artinya tuh,
kejarlah keberhasilan dunia, ya, tetapi hiduplah di dalam kebenaran. Inilah tugas kita. Paulus hadir di sana mau menyampaikan tentang yang benar. Engkau sudah menyembah kepada dewa-dewa, pada ilah-ilah anonim. Itu keliru. Kami punya Allah. Dan di sanalah dia mengajak mereka untuk sungguh-sungguh memahami tentang hidup di dalam sebuah pertobatan. Ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan pada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan satu hari untuk menghakimi dunia dengan adil oleh seorang yang telah ia tunjuk, yaitu Yesus Kristus. Disitulah Paulus memperkenalkan Kristus. Selalu setiap panggilan apapun, lekatkan diri kita, arahkan diri kita kepada Kristus. Perkenalkan Kristus, siapa dia. Oleh karena itu yang pertama-tama adalah bagaimana bisa kita memperkenalkan Yesus kalau kita tidak membangun relasi dengan intim dengan dia. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang kasihnya, mujizatnya, luar biasanya, kalau kita tidak membangun komunikasi. Kalau kita tidak pernah mendengarkan ajarannya, karyanya di dalam Injil, di dalam Alkitab. Disitulah dengan pemahaman-pemahaman yang dialami oleh mereka, Paulus membawa mereka kepada Injil supaya mereka percaya, supaya mereka bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Injil itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus direspon. Bukan hanya sekedar di-PA-kan, tetapi juga harus ditindaklanjuti. Bukan hanya sekedar digali sampai dalam, tapi bagaimana itu menjadi pegangan kita. Supaya kita hidup di hadapan Tuhan dengan berkenan. Saudara kekasih, sampai pada akhirnya Allah tidak lagi menjadi Allah yang tidak dikenal, tetapi Allah yang dikenal. Bagaimana caranya? Pertama, bangun kita hubungan dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, mudah kita memperkenalkan itu melalui medsos. Kalau teman-teman, saudara tidak punya keinginan untuk menginjili orang-orang Papua, orang-orang pedalaman, ataupun juga kemanapun, ke Bangladesh, ke Afghanistan, dan sebagainya. Tapi saya salut dengan orang-orang yang pergi ke tempat-tempat walaupun mereka harus di bawah tanah pergerakan. Karena dibatasi, apalagi di negara-negara komunis ketahuan, risikonya besar. Tapi mereka berani dengan menghadapi tantangan itu, luar biasa. Kenapa? Mereka itu adalah orang yang mengenal Allahnya. Dan ingin diperkenalkan kepada mereka yang belum mengenal. Tapi kalau sekarang mungkin, ya, kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Saya sepertinya sedang gak disukai oleh satu orang jemaat. Karena caranya, sikapnya, reaksinya kalau ketemu dengan saya berbeda. Dari yang dulu hangat, dari yang dulu sering kali ngomong, "Oh, Amang Pendeta." Gitu ya. Tapi sekarang kok enggak, dingin. Ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah saya diminta oleh dia untuk menegur seseorang di mana orang ini selalu ngomong-ngomong di medsos itu hal-hal yang buat dia nggak nyaman. Artinya tuh orang itu terlalu berani, ya, mengkritik, menyampaikan kebenaran. Loh, yang begitu jangan dibungkam dong ya, harusnya biarkan dong. Terlebih di saat-saat itu ya juga bicara tentang kekristenan. Aduh gimana gitu nanti Kristen. Kan? Saya tidak merespon. Ya, biarkan aja. Dia punya pilihannya sendiri kok. Ya. Tapi juga dia pasti memikirkan ya, risikonya apa. Tapi kalau saya lihat memang dia sangat berani. Kekristenannya tuh ya ekstrim lah, sedikit ekstrim, nggak ekstrim banget ya.
Artinya itu kalau dia menyuarakan tentang kebenaran, dia betul-betul berani. Apalagi membela Yesusnya gitu. Walaupun Yesus nggak perlu dibela-bela ya. Apa sih kita membela Yesus? Ya. Siapa diri kita berdosa, kita lemah. Ya. Justru dia yang telah membela kita. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepulang dari sini mungkin kita mau merenungkan. Bahwa saya tidak hanya sekedar hibah, ngegibah lewat medsos. Ngomongin orang ya yang gak bermanfaat ya. Ataupun scroll sana scroll sini cari gambar-gambar yang aduhai ya. Scroll sana scroll sini hanya untuk mencari sesuatu yang buat kenyamanan kita, kesenangan pikiran kita, kedagingan kita. Hai, ubah. Hidup yang sia-sia yang seperti itu. Hidup di dalam mimpi, kita punya panggilan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Paulus memperkenalkan Kristus. Siapa dia yang menderita, yang menyelamatkan, dan seterusnya. Kita mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin di status profil kita, sehingga menjadi daya tarik, orang tergoda untuk bertanya, tapi siapkan juga jawabannya kita ya. Kalau mereka bertanya, apa sih artinya Trinitas? Itu biasanya orang Kristen gak bisa ngejawab langsung. Oh nanti saya tanya dulu sama pendetanya. Nah teman-teman Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Zaman sekarang kita memang tidak terlepas dari dunia digital, internet, medsos. Jangan gunakan ini hanya untuk kepentingan kedagingan duniawi kita. Tapi ini kesempatan kita. Saya tidak mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk menjadi seperti Edis TV. Ya. Dia harus belajar 13 tahun dulu bahasa asli orang Arab. Ya, kitab sucinya harus dia pahami dulu. Saya tidak mengajak Bapak Ibu seperti dia. Tapi mulailah dengan mengabarkan hal-hal yang mengutuhkan, yang membangun, yang menyejukkan. Ya. Jangan manas-manasin, jangan kasih komen-komen yang gak benar-benar. Biarlah kalau orang lain komen, oh, orang Kristen hanya 3, orang Kristen nanti pasti masuk neraka, itu sudah ada di kitab kami. Biarin, gak usah panas, gak usah merasa kebakaran jenggot. Buktikan nanti. Nanti kalau ketemu kita di sorga, dia denakan, nah kamu salah. Gitu ya kan? Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kesempatan kita. Karena selama menanti kedatangan Tuhan kedua kali, inilah masa penginjilan. Membawa berita keselamatan, berita baik kepada dunia di mana mereka belum percaya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi saya katakan, persiapkan diri kita, kenalah Tuhan. Ya. Kita tidak sedang menyembah kepada Allah anonim, tetapi pada Allah yang kasih setianya tak pernah kita ragukan. Kepada Allah yang telah menghidupi kita. Kiranya dengan melihat pengalaman Paulus di Athena, menjadikan diri kita sebagai orang-orang modern, inilah konteks sekarang. Kita melihat hal-hal atau sesuatu yang dikerjakan manusia yang lain, bahkan teman-teman sekristen yang mengatakan di situ ada ritual-ritual agama, tetapi masih banyak yang kopong. Kenapa? Karena mereka menghidupi dirinya kepada hal-hal yang fana, bukan kepada Allah yang memberi kekekalan. Tetapi kalau kita mau mengimani kepada Allah yang telah memberikan hidup yang kekal itu, seharusnya pertama kita berubah. Kita tidak menginginkan kita diperalat, dikuasai oleh dunia dengan segala godaan dan tawaran-tawaran. Tapi justru kita ingin mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya,
Bukan Bapak Ibu yang akan membaptis, biarlah itu gereja. Tetapi bagian kita adalah pergilah ke IG, pergilah ke Facebook, pergilah ke TikTok gitu ya. Pergilah ke medsos-medsos yang lain. Atau mungkin juga memanfaatkan internet. Di sana memberikan kesaksian tentang Tuhan kita yang kita kenal. Selagi banyak orang yang sekarang ini mulai ragu, ya, isilah keraguan mereka dengan kepastian. Mari kita menghadapi tantangan ini dan kita percaya bahwa Tuhan memakai kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Dulu ketika COVID, bertubi-tubi itu kan, berita-berita, cerita-cerita, renungan-renungan, nasihat firman Tuhan. Dari komunitas lari, komunitas mancing, komunitas pit-pitan, sepeda goes, ya. Pit-pitan kayak orang Jawa. Dari teman-teman sealumni SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu aja udah 5. Ya. Dari keluarga, 1 penguan dari mama, 1 penguan dari bapak, tambah lagi. Dari gereja, dari pendetanya, kurang apa? Ya. Tapi sekarang mulai melempem. Walaupun GKI ada yang masih setia, sapaan gembala tetap menyapa terus. Kalian teman pemuda sering dengerin video sapaan gembala? SMA pernah ada ya? Pernah ada ya? Pernah didengar itu? Itulah yang memandu kita. Sang gembala kita yang baik menyapa kita, bukan pendetanya ya, tapi gembala kita, pendeta hanya menjadi alat. Biarlah setiap saat kita dicukupkan dengan nutrisi rohani ya, supaya kita kuat dan sehat dan kita punya kemampuan untuk hadir memperkenalkan tentang kasih kepada mereka yang masih belum pasti masa depannya. Kalau kita semua kan pasti, asal enggak kopongan. Ya, Tuhan yang menolong, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melanjutkan ini hidup kita. Perjamuan kudus sebentar yang kita terima adalah sebagai bukti nyata Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Roti dan anggur kita jangan melekat kepada benda-benda mati itu, tetapi kita melihat dan mengarah kepada Kristus yang telah datang ke dunia, yang telah berkarya semata-mata demi kepentingan hidup kita, hidup sesaudara dan saya, tapi juga mereka-mereka yang belum kenal. Jadi bukan sekedar kita menyatakan cinta kepada Tuhan, ya. Say, Sema, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus, gitu dong jawabnya itu ya. Tapi bukan hanya sekedar menjawab cinta, tetapi bagikanlah cinta itu. Ya, Tuhan kami menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang mengenal Engkau sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Engkau yang telah menyatakan kepedulian yang dalam. Ketika kami sebagai manusia yang berdosa tidak bisa berbuat apa-apa dengan dosa itu. Tetapi semuanya diselesaikan oleh Engkau sebagai bukti cinta-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami sebagai orang yang mencintai-Mu, karena cinta-Mu itu ya Bapa, terpanggil dan dipanggil untuk membagikan tentang kisah Engkau, tentang cinta-Mu, tentang setiap karya, kuasa-Mu, dan segala janji-Mu yang pasti itu. Agar melalui diri kami menjadi saksi Tuhan yang berkenan. Lewat kata-kata yang tertulis di dalam media-media tertentu. Biarlah kami membangun, mengutuhkan, menguatkan, menghibur, bahkan membawa kabar baik yang akan membawa keselamatan. Di masa muda ini jangan biarkan kami bimbang, jangan biarkan kami dipengaruhi oleh perkara
dunia yang tidak pasti. Bahkan seringkali perkara dunia diperalat oleh iblis untuk menghancurkan pengenalan kami dengan Engkau. Supaya kami meninggalkan Engkau. Supaya kami jauh dalam persekutuan dengan Engkau. Tetapi di sini kami mau diteguhkan kembali. Sebentar akan menerima perjamuan kudus. Biarlah itu menjadi makna persekutuan kami dengan Bapa di surga dalam Kristus yang telah berkarya di dunia. Agar kami menjadi semakin teguh dalam menjalani hidup ini, walaupun terkadang kami harus menerima pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, kegagalan, sakit, penyakit, penderitaan, dicaci maki, difitnah. Itulah pengalaman-pengalaman yang kadangkala juga ada dalam bagian hidup kami, sebagaimana dialami para penginjil-penginjil, saudara kami yang berkarya demi Injil itu sendiri. Tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Biarlah kami kuat, teguh, dan terus mengimani hidup ini dengan mengarahkan diri kami kepada Bapa yang Maha Kuasa. Saat ini kami berdoa untuk kesehatan jemaat dan simpatisan. Tuhan senantiasa menopang dengan kekuatan yang ada ketika di sana sini ada banyak penyakit, bahkan juga yang menyebabkan penderitaan sampai pada kematian. Jangan biarkan itu terjadi pada diri kami. Bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kalaupun kami sakit ya Bapa, segeralah pulihkan Bapa. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Jamahlah. Tangan-Mu yang terulur itu penuh kuasa dan kasih. Yang percaya itu bisa memulihkan. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Gideon. Berikan kekuatan keluarganya. Biar ia boleh mendapatkan pertolongan yang nyata dari Tuhan. Pun juga kami semua Bapa. Dengan kesehatan yang ada, biar kami leluasa di dalam menjalani dan melanjutkan hidup tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami dalam perkuliahan mereka. Kami berdoa untuk bimbingan, untuk tugas akhir dengan dosen pembimbing. Terkadang kami harus sabar ketika kami satu kebetulan mendapatkan dosen pembimbing yang tidak kami harapkan. Yang kadang merugikan sepihak bagi kami. Biarlah kami tetap bersabar ya Bapak. Pakai para pembimbing itu. Ingatkan mereka Bapak akan tugasnya, supaya para mahasiswanya boleh diarahkan dengan baik dan benar, agar mereka mendapatkan ilmunya dan pada saatnya boleh diterapkan dalam hidupnya. Berikan kelancaran di dalam sidangnya, dan Tuhan juga seminar tugas akhir, biar itu membawa keberhasilan, supaya mereka leluasa melangkah untuk menggapai cita-citanya ya Bapak. Lancarkan juga supaya dapat memulai semester baru dan memulai skripsi bagi mereka yang sedang berproses. Tuhan akan memberkati. Apapun yang kamu rancangi Bapak, persiapkan. Kami percaya bahwa Engkau juga memberkati. Dan setiap upaya ketika kami mengandalkan Engkau, semuanya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah Bapak rancangan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kelulusan juga tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ketekunan, tanggung jawab, kesungguhan, bahkan syukur yang boleh dinaikkan, kiranya mewarnai kehidupan anak-anak kami, teman-teman kami dalam perkuliahan mereka. Kami berdoa agar kami tidak pernah keluar dari ajaran Tuhan. Di sana begitu banyak tawaran-tawaran ajaran-ajaran yang terkadang menggiurkan, tetapi justru menyesatkan. Seringkali meninabobokan kami ya Bapak. Namun ternyata tidak memberikan makna apa-apa. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami. Menegur kami kalau langkah kami itu keliru. Ataupun juga mengarah kepada jalan yang sesat. Pakai setiap saudara, teman, keluarga, dan siapapun untuk mengingatkan kami. Ajar kami untuk segera disadarkan dan mau mendengar setiap nasihat atau teguran-teguran yang membangun diri kami. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, mereka yang sedang bekerja, biarlah sungguh merasakan tangan Tuhan bekerja di dalamnya, memberikan berkat. Berikan ketekunan dan kesungguhan mereka, karena di tempat bekerja juga mereka bisa memberikan kesaksian yang baik dan benar. Kami berdoa Bapak untuk pendaftaran CPNS ketika mereka juga merindukan mau menjadi pegawai negeri sipil. Biarlah semua berproses dengan baik. Bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain ya Bapak, ataupun juga yang memulai dengan bisnis atau usahanya, mudahkan semua diproses Bapak. Biar mereka terus menekuni langkah-langkah
Dan setiap proses itu melibatkan Engkau juga. Jangan biarkan mereka membanggakan kehebatan, kemampuan mereka belaka. Kami adalah manusia-manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Ya Bapak, kami juga berdoa dalam hal-hal yang berhubungan dengan relasi. Kami berdoa bagi mereka yang sudah punya pacar, ataupun juga yang mungkin sudah melangkah sedikit serius dengan bertunangan. Biarlah mereka menjaga hubungan relasi itu dengan cara-cara yang sehat. Dan jauhkan dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan terang firman Tuhan. Buat mereka yang sudah punya pasangan hidup, biarlah mereka menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, sebagaimana ungkapan-ungkapan kesetiaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya ketika mereka menikah. Biarlah walaupun di dalamnya begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi bersama-sama ya Bapak, bukan sendirian. Dengan bersama-sama maka ada kekuatan dan kemampuan untuk melewati semuanya itu. Kami berdoa saat ini Bapa di surga untuk pelembagaan Bajem Sentul yang direncanakan pada awal 2026 yang akan datang. Tuhan akan memberkati setiap upaya, usaha, dan juga proses-proses di dalamnya, persiapan-persiapan, panitia yang dibentuk, dan juga hal yang lainnya Bapak yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti, ditetapkan, biarlah semua sama dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, juga persiapkan hal-hal yang melengkapi untuk berdirinya sebuah jemaat yang sudah dilembagakan. Agar ada orang-orang yang terpilih, dipilih, dan bersedia memberi diri, tenaga, dan waktunya untuk menjadi majelis jemaat yang perdana pada saatnya. Pun juga kerjasama di Bajem Sentul ini, sampai pada saatnya semua pihak di dalamnya sungguh-sungguh sehati sepikiran di dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan para pemuda, dan juga kami semua jemaat-Mu serta anggota dan simpatisan di dalam pemeliharaan kasih setia-Mu. Inilah doa kami, dengarkan dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur dalam bentuk persembahan. Untuk itu, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang demikian bunyinya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan minggu ini dapat disampaikan langsung saat ibadah atau ditransfer seperti nomor perjamuan kudus. Untuk perjamuan kudus, amplopnya yang ini dimasukkan nanti ke kantong coklat, dan untuk amplop persembahan minggu di kantong yang biru. Jadi ada 2 nanti kantongnya, satu untuk perjamuan kudus amplop coklat, yang satu yang biru untuk persembahan minggu. Terima kasih.
sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan umat-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk melihat betapa banyak berkat yang kami terima dari-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan menggunakan liturgi sakramen perjamuan kudus. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara yang berasal dari gereja yang lain dan bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, kuasa-Mu sungguh berdaulat dalam segala hal. Engkau membuka jalan kehidupan bagi seluruh ciptaan dan membentuk kami manusia serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu, Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat perjanjian dengan kami lewat nabi-nabi-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan akan keselamatan. Ketika tiba saatnya Engkau mengirim anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru, dan mengajarkan kami pengharapan dan keselamatan. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami melangkah dan berkarya dalam misi kerajaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kuduslah Tuhan Maha Kuasa, sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Damai Tuhan. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Silahkan duduk. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah.
Apakah ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus ini tapi belum mendapatkan roti perjamuan? Silakan. 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 Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Adakah di antara Bapak Ibu yang akan ikut sakramen perjamuan kudus ini tetapi belum mendapatkan air perjamuan? Silakan. 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 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
Saya undang Makit berdiri. Kita ungkapan Mazmur secara berbalasan. Ah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sang Putra Roh Kudus. Amin. Saudara, bukan sebuah kebetulan kita ada. Kita berada di manapun di satu tempat adalah sebuah kesempatan untuk bagaimana kita hadir untuk membawa kabar baik kepada dunia ini melalui setiap apa yang bisa kita lakukan. Teristimewa juga ketika kita berkutat, bergumul dan selalu berhubungan dengan media sosial atau segala sesuatu yang berkaitan dengan scroll. Biarlah kita membawa scroll itu diarahkan kepada cinta kasih Kristus supaya dunia boleh merasakan cinta kasih Kristus. Inilah misi kita, inilah panggilan kita. I will follow Jesus.
When you move, I move. How you follow. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life I lose. How we follow you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. How we follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life I lost. How we follow you. How we follow you. How we follow you. How we follow you. Saudara, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memelihara kehidupan kita, kasih dalam Yesus Kristus yang telah menebus menyelamatkan kita, kasih dalam kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menolong kita, tetaplah senantiasa menyertai dan memberkati saudara dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Oke, saya ucapkan selamat hari Minggu untuk saudara-saudara yang terkasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Gordon, kepada penatua yang bertugas, dan juga kepada teman-teman pelayan pada hari ini. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk melayani pada hari ini. Oke, sebelum kita nanti kenalan satu sama lain di bawah, ada beberapa penekanan warta, bisa di next. Nah ini pada hari Minggu tanggal 12 Oktober itu ada pemeriksaan kesehatan di GKI Bogor Baru. Nah bagi teman-teman yang ingin cek kesehatan seperti yang tertera di atas, silahkan datang ke GKI Bogor Baru. Itu pemeriksaannya dilakukan setelah ibadah pagi. Next. Nah, tanggal 1 November hari Sabtu itu ada penutupan bulan keluarga. Nah, ini dilaksanakannya di taman belakang, di dekat lapangan belakang. Nah, di sini ada family garden party. Jadi kita akan sama-sama berkumpul, kita sama-sama makan-makan dan bincang-bincang untuk merayakan penutupan bulan keluarga. Silakan datang ya, teman-teman. Nah, di hari yang sama 12 Oktober itu akan diadakan persidangan majelis jemaat. Jadi bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan usul dan saran itu dapat menghubungi majelis jemaat melalui telepon, SMS atau WhatsApp.
Nah ini ditunggu ya masukan-masukannya sebelum Minggu 12 Oktober. Oke, next. Nah di sini ada proyek pemasangan lift untuk GKI Bogor Baru. Nah ini dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas jemaat khususnya bagi lansia atau orang yang memiliki kebutuhan. Dan di sini sudah terkumpul biaya ya sudah ada di depan ya sebesar 65 juta dan masih dibutuhkan biaya-biaya yang lain untuk menutupi kebutuhan pembangunan lift. Nah jemaat sekalian diajak untuk memberi dukungan bisa melalui doa dan juga melalui persembahan. Nah partisipasi ini bisa disalurkan melalui majelis jemaat atau langsung ke tim proyek lift jemaat. Bisa menghubungi nama-nama jemaat yang tertera di atas. Oke, ini juga terbuka ya bagi jemaat atau simpatisan yang mau bergabung dalam tim proyek lift. Oke, next. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih, ada KJS Fest, ini acara dari Klasis Jakarta Selatan. Nah bagi saudara-saudara yang mau berpartisipasi dalam acara KJS Fest, ini silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di sana dan juga bisa menge-scan barcode ini. Nah jadi ini acaranya adalah perlombaan, lombanya nggak cuma satu, jadi ini ada beberapa jenis lomba. Ada lomba basket, jadi bagi teman-teman yang suka olahraga nih terutama suka basket, itu monggo silahkan mendaftar ke nomor yang ada di atas. Diajak juga teman-temannya yang lain, mungkin teman kampus atau saudara-saudara yang senang basket, biar acaranya tambah rame. Oke, next. Nah ini juga nih ada futsal, jadi buat teman-teman cowok yang suka futsalan nih, biasanya hari Sabtu pada suka futsal, monggo silahkan mendaftar ke CP yang ada di atas. Dan juga nih gak kalah asik, teman-teman pasti pada suka ya main Mobile Legends, ini terutama cowok-cowok nih pada suka main Mobile Legends. Nah itu silahkan mendaftar ke nomor yang ada di atas atau bisa di scan barcode-nya biar hobinya bisa tersalurkan ya melalui lomba-lomba yang ada di KJS ini. Next. Nah ini juga ada solo singing. Jadi teman-teman yang suka nyanyi, cewek maupun cowok silahkan ya mendaftar ke sini. Ini acaranya asik banget, jadi nyanyiannya nggak hanya dinikmati di gereja saja, tapi juga dinikmati di perlombaan. Monggo silahkan mendaftar ke nomor yang ada di atas. Nah ini juga ada pengumuman tambahan nih terkait dengan pendaftaran lomba. Jadi pendaftaran lombanya ini diperpanjang sampai tanggal 9 Oktober. Jadi jangan disia-siakan ya, monggo-monggo didaftar. Oke. Next. Nah ini adalah foto dari pemuda dan juga remaja Bogor Baru yang turut berpartisipasi dalam acara di Klasis. Nah kalau teman-teman mau ikut berpartisipasi boleh banget. Ya bisa kontak pengurus pemuda di sini, bisa kontak Jerry dan juga kontak Windy. Atau mungkin bisa kontak Kak Sema langsung. Oke deh. Next. Oke, happy Sunday teman-teman. See you next Sunday.